Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Tuhan telah memelihara kehidupan kita sehingga Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh bersekutu di hadapannya. Mari saya ajak kita semua untuk menenangkan hati serta pikiran kita. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu kedua Advent. Kita bersyukur sampai saat ini kita bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyambut Allah kita yang selalu memelihara kehidupan kita, yang telah memberikan dirinya untuk kita. Mari kita pujikan pujian 1000 lilin. See
yang sadu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan telah memelihara hari-hari kami, hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur sukacita yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di mana 2000 tahun yang lalu Engkau memberikan pengharapan untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan kini pengharapan itu Tuhan telah datang dalam kehidupan kami. Dan biarlah sukacita ini terus kami hidupi dan terus kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita ini adalah orang yang diselamatkan. Meskipun kita ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam diri kita seringkali kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Baik dalam tutur kata kita, isi hati kita, pemikiran kita, banyak sekali kita mengecewakan hati Tuhan. Seperti firman-Nya yang memberikan kepada kita dalam Roma pasal 6, mari kita akan membacanya bersama-sama. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12, saya akan membacakannya nanti dari sini dan pada pengulangan kedua saya ajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. Di dalam Roma 6 ayat 12 beginilah firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bersama-sama. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan terus memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan agar keinginan-keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian sebelum kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, yaitu sungguh indah kabar mulia dari Kidung Jemaat 383. Kristus tak berubah selama-lamanya.
diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami datang di hadapan-Mu, sebab kami tahu, kami sadar, kamilah manusia yang sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan, yang sering mengecewakan Engkau. Meskipun kami sudah diselamatkan, namun kami terus melakukan dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami manusia yang lemah ini, yang tak berdaya ini. Biarlah Tuhan menguduskan kami dan melayakan kami, dan terus hadir bersama dengan kami. Tuhan terima kasih, inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, dan terima kasih juga pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka saya ajak kita semua untuk bersama-sama kita akan membaca ayat bertanggapan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes ayat pasal yang kedua sampai ayat yang pertama sampai ke 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan membacanya ayat pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ayat kedua kita akan bergantian sampai ayat yang ke-6. Di bawah perikop, Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Untuk pembacaan ayat bertanggapan, mari saya ajak kita semua, mari kita memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Kita sambut Sang Raja itu, yaitu Yesus Kristus. Puji
kita juga, saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita pada Tuhan. Dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 110, di Bethlehem telah lahir seorang putera. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami boleh kembali menikmati kasih demi kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sesungguhnya kami ini hanyalah manusia yang dari debu. Tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau membuat kami berharga di mata-Mu.
Oleh karena Engkau Yesus yang telah bernatal di tengah-tengah dunia ini dan Engkau telah menggantikan kami, mengambil posisi kami manusia yang berdosa, hingga Engkau naik di atas kayu salib dan Engkau menanggung segala kesalahan kami. Di dalam seluruh ketaatan-Mu itu Tuhan, Engkau telah membenarkan kami melalui karya-Mu ya Allah Roh Kudus yang telah memateraikan kami. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah dunia ini walaupun kami menyadari bahwa banyak hal ketakutan yang melanda dunia ini, tetapi sesungguhnya kami tetap percaya bahwa setiap kami anak-anak-Mu ada di dalam lindungan kasih-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara kami Tuhan. Bahkan Engkau turut dalam segala hal untuk memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur. Sehingga jika kami pada saat ini boleh kembali menikmati satu kesempatan yang indah, menikmati ibadah ini Tuhan, maka biarlah kesempatan yang indah ini tidak berlalu begitu saja. Satu minggu kami telah melaluinya, dan kesempatan yang indah di hari ini adalah sebuah berkat Tuhan. Maka biarlah kami boleh duduk dengan tenang, boleh membuka hati dan pikiran kami menikmati firman-Mu, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengar apa yang Kau mau dalam hidup kami, dan berikan kami hati yang senantiasa hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Roh Kudus pimpinlah, sehingga hamba-Mu sendiri boleh menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita akan membacakan firman Tuhan ini. Sekali lagi Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jika seandainya Yusuf ada di tengah-tengah kita pada saat ini, dan kita mungkin bertanya, Pak Yusuf, kesan apa yang mungkin paling berkesan di Natal pertama yang mungkin bisa Bapak saksikan di tengah-tengah kami generasi sekarang? Seandainya pertanyaan ini disampaikan kepada Yusuf, Bapak Ibu, mungkin saya mengatakan salah satu kesan yang mungkin hal yang tidak terlupakan baginya, yang mungkin dia saksikan kepada kita, tentang sebuah pergumulannya ketika ia mendengar Maria hamil. Pergumulan ini adalah sebuah keinginan-keinginan yang sungguh begitu bercampur di dalam hati Yusuf.
Karena apa Bapak Ibu? Karena bagaimana tidak seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita dan dia mendengar bahwa wanita yang sangat dia cintai ini, dia telah menjaganya, dia tidak melakukan tindakan asusila kepada wanita yang dia cintai ini. Tetapi tiba-tiba dia mendengar berita bahwa wanita yang telah dia jaga, yang dia cintai, yang dia telah begitu lindungi selama ini, tiba-tiba dia mendengar bahwa wanita ini hamil. Dia tidak melakukan tindakan asusila kepada wanita yang dia cintai ini, tetapi kenapa dia hamil? Bapak Ibu, pasti kita bisa merasakan bahwa perasaan Yusuf bercampur antara sedih dan kecewa. Sehingga walaupun Injil Matius ini tidak begitu detail menuliskan kepada kita perasaan-perasaan Yusuf, Injil Matius ini menyampaikan kepada kita bahwa Yusuf ketika mendengar Maria hamil, maka dia mempertimbangkan hal itu sebaik-baiknya. Kenapa Yusuf mempertimbangkan hal itu sebaik-baiknya? Karena saya katakan ada keinginan-keinginan yang membaur di dalam hati Yusuf. Ada keinginan-keinginan, ada keputusan-keputusan yang harus dilakukan oleh Yusuf ketika dia mendengar bahwa wanita yang sangat dia cintai hamil. Bapak Ibu, saya mau mengatakan sekilas bahwa pertunangan di masa itu menurut hukum Yahudi adalah memiliki dasar legalitas. Artinya pertunangan tidak seperti pertunangan pada masa ini. Pertunangan menurut orang Yahudi memiliki dasar legalitas. Artinya apa? Ini sudah hampir sama dengan pernikahan. Maka jika Yusuf yang sangat mencintai Maria mendengar bahwa Maria yang jadi wanita yang akan menjadi istrinya itu sudah hamil, maka pertimbangan apa yang ada di dalam hatinya? Keinginan-keinginan apa yang ada di dalam hati Yusuf, Bapak Ibu? Sebenarnya saya bisa gambarkan ada 3 hal yang mungkin Yusuf bisa lakukan. Sehingga di sini dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dalam bahasa Yunaninya dikaio, artinya adil. Bagaimana Yusuf dalam keinginannya membuat sebuah keputusan yang adil antara dia dengan Maria. Jadi bagaimana ia membuat keputusan ini dipenuhi dengan keinginan-keinginan, tetapi Yusuf berusaha membuat seadil-adilnya. Melihat hal ini, setidak-tidaknya sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh Yusuf. Yang pertama, bahwa Yusuf memutuskan sebuah keinginan yang dia putuskan bahwa dia tetap menikahi Maria. Walaupun Maria hamil, dia tetap mengambil keputusan ia menikahi Maria. Tetapi masalahnya di dalam cerita ini, di dalam nats ini, Yusuf tidak memiliki pilihan ini. Pilihan yang saya katakan ini tidak ada di dalam keinginan Yusuf. Pilihan yang kedua mestinya Bapak Ibu, kalau kita membaca cerita ini baik-baik, ada pilihan yang kedua. Bahwa Yusuf melaporkan Maria kepada pengadilan. Dan berdasarkan hukum orang Yahudi, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Ulangan, bahwa seorang wanita yang telah bertunangan dan kedapatan berzina, maka ada hukum yang harus ia terima, yaitu dihukum. Wanita yang berzina yang sudah bertunangan ini bersama dengan laki-laki yang berzina dengan dia akan dihukum mati. Atau setidak-tidaknya pengadilan memutuskan bahwa Maria nama baiknya akan dicemarkan. Tetapi Yusuf tidak memilih jalan ini, makanya dia mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Maka karena ia sungguh-sungguh mencintai Maria, maka dia tidak memilih jalan ini. Ia tidak melaporkan Maria kepada pengadilan. Ia tidak mau Maria dibunuh atau nama baiknya dicemarkan. Maka pilihan yang ketiga Bapak Ibu, maka inilah yang akan mau
ini yang mau ditempuh oleh Yusuf, yaitu langkah yang ketiga ini, sebuah keinginan, yaitu Yusuf mengirimkan surat cerai kepada Maria. Ya, inilah yang dicatat bahwa Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Maksudnya bahwa Yusuf tidak mau melaporkan Maria kepada pengadilan. Yusuf juga tidak mau menikahi Maria karena dia hamil, tetapi ia mau mengirimkan surat cerai. Inilah yang disebut menceraikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pergumulan yang dialami oleh Yusuf di malam pertama, di Natal pertama inilah, saya katakan bukan pergumulan yang biasa, ini bukan pergumulan yang mudah bagi Yusuf. Saya mau mencoba menceritakan sebuah kisah yang saya baca. Bagaimana seseorang ketika orang yang dia cintai mengkhianatinya. Di Jawa Timur ada laki-laki di mana dia pergi bekerja sebagai TKI di Korea Selatan. Ketika dia pergi bekerja, Bapak Ibu, sebagai TKI, lalu hasil dari pekerjaannya sebagai TKI, maka dia membangun sebuah rumah yang indah di salah satu kota di Jawa Timur. Hasil pekerjaannya itu dia mendirikan rumah yang begitu baik. Maka ketika rumah yang dia dirikan ini sudah selesai, lalu istri yang sangat dia cintai dan juga anaknya tinggal di dalam rumah yang dibangun dari hasil kerjanya sebagai TKI. Lalu Bapak Ibu, akhirnya si suami selesai pekerjaannya dan dia pulang ke Indonesia. Tetapi sesuatu hal yang terjadi, mungkin ada pergunjingan tetangga bahwa istrinya sering selingkuh. Maka apa yang sering didengarnya dari tetangga bahwa istrinya selingkuh, maka suatu hari dia mencoba mengamati apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, suatu hari benar bahwa istrinya didapatinya sedang selingkuh di dalam rumah yang dia bangun dari hasil kerjanya selama TKI di Korea. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dia marah sekali, dia menangkap istrinya bersama dengan laki-laki selingkuhannya, lalu dia panggil orang-orang tetangga untuk menyaksikan kejadian itu, lalu dia merelakan istrinya nikah dengan selingkuhannya. Tetapi satu hal yang menarik, akibat kekecewaannya dan kesedihannya karena istri yang sangat dia cintai telah selingkuh, padahal selama ini dia kerja di Korea dengan menjadi seorang pekerja kasar yang mau membangun rumah yang baik untuk menyenangkan keluarganya, tetapi istrinya melakukan hal yang demikian. Maka dia mengambil palu Bapak Ibu, dia hancurin rumah itu karena dia tidak mampu dengan kekuatannya, maka dia menyewa alat berat untuk menghancurkan rumah yang dia bangun dari hasil kerjanya selama di Korea. Ini sebuah cerita yang miris Bapak Ibu. Maka saya katakan, maka apa yang pun dipikirkan oleh Yusuf di Natal pertama, ini bukan hal yang gampang. Keinginan-keinginan yang berkecamuk di dalam hatinya. Seperti apa yang harus saya lakukan ketika ia mendengar bahwa Maria tunangannya telah hamil. Maka di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa keinginan bukan hanya sebuah aspek yang melengkapi kemanusiaan kita. Keinginan bukan hanya sebuah aspek yang menyatakan bahwa saya sebagai manusia tandanya memiliki keinginan. Tetapi saya mau katakan bahwa keinginan merupakan pergumulan manusia di sepanjang sejarah. Pergumulan manusia di sepanjang hayatnya di dunia ini. Bagaimana tidak?
Karena manusia dipenuhi dengan keinginan-keinginan, dan jika tidak mampu mengontrolnya, keinginan itu akan membawa manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai kesusahan, manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan, bahkan oleh keinginan manusia bisa membuat sesamanya menderita. Bapak Ibu, mengapa pandemi sudah hampir 1 tahun ini di dunia, hampir seluruh dunia? Kenapa wabah virus corona ini begitu menyengsarakan manusia? Hanya karena keinginan manusia yang tidak terkendali. Mengapa bangsa kita sudah hampir 1 tahun tidak mampu mengendalikan wabah ini? Hanya karena keinginan manusia yang tidak terkendali. Kenapa ada kerumunan di tengah-tengah pandemi? Karena keinginan manusia yang tidak terkendali. Kenapa ada pembakaran gereja, bahkan ada korban di tengah-tengah pandemi? Karena keinginan manusia yang tidak terkendali. Kenapa ada keluarga yang mestinya di tengah-tengah pandemi hidup bersama keluarga bisa menikmati, tetapi kenapa mereka selama ada di rumah sering mengalami konflik? Karena keinginan yang tidak terkendali. Kenapa seorang anak berani melawan orang tuanya? Karena keinginan yang tidak terkendali. Kenapa di tengah-tengah pandemi beredar ajaran-ajaran sesat? Karena keinginan manusia yang tidak terkendali. Jadi inilah makanya saya katakan Bapak Ibu, keinginan bukan hanya salah satu aspek yang melengkapi kemanusiaan kita, tetapi merupakan pergumulan yang terus harus dihadapi oleh manusia di sepanjang sejarah dan di sepanjang hayatnya. Maka jika kita mengerti bahwa pergumulan ini adalah sesuatu yang harus kita terus hadapi dalam kehidupan kita, maka disinilah kita bisa mengerti mengapa Natal pertama ketika Yesus lahir menyingkapkan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Betapa keinginan itu bisa menyengsarakan kehidupan manusia tanpa jika kita tidak merdeka olehnya, maka kita akan diperbudak. Maka pada hari ini Bapak Ibu, di dalam renungan Natal di Advent kedua ini, saya ingin membawa kita agar kita bisa mengerti betapa pentingnya kita harus merdeka dari keinginan-keinginan kita. Maka jika kita mengerti hal demikian, maka saya mau mengatakan Bapak Ibu, seorang filsuf yang mungkin kita sering dengar namanya, dari Tiongkok namanya Lao Tzu. Dia pernah mengatakan hal ini, seorang yang menguasai orang lain, seorang yang mampu mengontrol orang lain, ia adalah berkuasa. Tetapi seorang yang mampu mengendalikan diri, ia lebih perkasa. Ini pernyataan ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa pergumulan-pergumulan tentang keinginan ini adalah telah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang dan sampai selamanya. Demikian dengan Yusuf di Natal pertama ini, yang menghadapi sebuah pergumulan tentang keinginan. Maka jika kita memahami bahwa ini adalah pergumulan manusia, maka hal yang paling menarik bagi kita, Yakobus menggambarkan keinginan ini sesuatu yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari diri kita. Sehingga kita harus perlu bergumul untuk bisa merdeka atas keinginan ini. Saya mencoba mengajak kita membaca Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yakobus pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat 14, saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu, silahkan mengikutinya dalam hati masing-masing. Yakobus pasal pertama, ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai,
Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu coba lihat figurasi yang dipakai oleh Yakobus di sini, bahwa keinginan itu mampu menyeret dan memikat kita, mampu menarik kita kepada kehendaknya. Ini sebuah gambaran, sebuah figurasi bagaimana keinginan ini digambarkan seperti seorang yang kuat, pahlawan yang perkasa, mampu menarik kita sehingga kita tidak berdaya olehnya. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengerti bahwa keinginan yang muncul dalam hati kita adalah sebuah keinginan yang sedang menyeret kita ke dalam dosa yang jahat. Bapak Ibu, setidak-tidaknya saya ingin mau mengatakan bahwa ada tanda, ada indikasi mengerti keinginan kita bahwa ini adalah sebuah keinginan yang benar-benar menyeret kita kepada sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Indikasi yang mungkin perlu kita lihat, keinginan ini adalah keinginan yang menyeret kita ke dalam dosa, bahwa keinginan itu adalah keinginan yang liar. Keinginan yang liar yang saya maksud Bapak Ibu adalah sebuah keinginan di mana di situ ada strategi, di sana ada sebuah pemikiran, di sana ada sebuah evaluasi di dalamnya untuk menikmati keinginan daging dan kepuasan daging di dalamnya tanpa melibatkan Tuhan. Inilah yang saya maksud keinginan yang liar. Jadi sebuah keinginan di mana ada sebuah keinginan untuk mau menikmati keinginan daging, untuk mau menikmati kepuasan daging tanpa melibatkan Tuhan, maka ia akan mendorong kita, maka ia akan memaksa kita. Bapak Ibu, saya bisa gambarkan hal ini sama seperti pencuri. Bapak Ibu, ketika dia mau mencuri, maka ia mengatur strategi, ia melihat tempat, objek yang ingin, sasaran yang ingin dia curi. Ia melihat waktu, di mana waktu yang tepat. Ia membaca situasi, ia melihat kapan ini longgar, bagaimana caranya masuk, bagaimana lingkungan tidak mengerti ketika saya mengambil. Maka ia sabar menunggu waktu dalam pengaturan strategi. Maka ketika waktu itu tiba, maka ia bereaksi. Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, keinginan yang liar. Atau sama Bapak Ibu, seperti seorang pakar hukum yang mau selalu keinginannya menjadi kaya raya. Ia belajar hukum, ia belajar mati-matian, mencapai gelar. Ia belajar dari orang-orang hebat. Ia terus belajar, ia mau mengetahui hukum-hukum semua detail. Sekaligus ia mau belajar celah-celah hukum, bagaimana hukum ini bisa ditaklukkan sehingga ia bisa mengambil keuntungan dari celah-celah hukum yang ada. Atau seperti seorang pejabat negara Bapak Ibu yang ia mau menjadi pejabat yang nakal. Bagaimana saya mengkorupsi uang rakyat, bagaimana saya makan uang negara. Maka ia belajar program-program apa, bagaimana orang-orang ini tidak mau memenjarakan saya, bagaimana mereka bisa bekerja sama, bagaimana lobster bisa saya nikmati, bagaimana semua saya nikmati. Maka ia pejabat nakal, ia mengatur semuanya. Maka ini yang saya katakan, ini keinginan yang liar. Atau bagaimana Bapak Ibu seorang hamba Tuhan di tengah-tengah kesulitan, bagaimana orang tertarik kepada ajarannya, maka ia belajar Alkitab atau mungkin ia belajar kitab sucinya, sekaligus ia harus mengerti bagaimana orang senang kepada dia dan cara agar orang itu mencintai dia dan bukan mencintai Tuhan. Maka munculnya ajaran-ajaran sesat. Maka Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, ini keinginan-keinginan yang liar. Sebuah keinginan bagaimana manusia memuaskan keinginan dagingnya. Selain indikasi ini Bapak Ibu, indikasi yang kedua yang mesti kita harus hati-hati, keinginan seperti apa yang merupakan keinginan yang sedang menyeret kita di dalam dosa, adalah keinginan yang tiba-tiba masuk dalam pikiran. Bapak Ibu, keinginan yang tiba-tiba masuk dalam pikiran adalah sebuah keinginan yang tidak pernah dipikirkan, keinginan yang tidak ada strateginya, tetapi tiba-tiba dia masuk, tak.
Bapak Ibu saya katakan, ketika ada sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita, maka kita seakan-akan berpikir, wah itu dari diri saya. Tetapi saya katakan ketika kita menganalisa sebuah pemikiran yang tiba-tiba masuk adalah bukan dari diri kita. Tetapi sebuah keinginan yang disuntikkan dari luar masuk ke dalam otak. Ketika otak manusia sedang pasif, maka kuasa roh jahat menyuntikkan keinginan yang liar, yang setiba-tiba ini. Maka ketika kita tunduk pada keinginan ini, maka itu artinya apa? Kita mengikutinya. Maka saya katakan Bapak Ibu, ketika keinginan itu menyalakan mesin jiwa kita, maka ia tidak mudah dihentikan. Maka ini orang-orang sering memiliki argumentasi. Wah ini kan gampang, ini kan mudah, kok dibuat sulit? Mestinya ini adalah sesuatu yang baik. Padahal dia tidak mengerti, orang-orang yang seperti ini tidak mengerti pikiran itu adalah sebuah pikiran yang tiba-tiba melintas lalu dia tunduk kepada keinginannya. Bahwa keinginan itu adalah disuntikkan dari luar dirinya, ingin mau menggerakkan mesin jiwanya, diseret ke dalam dosa. Sehingga inilah kenapa banyak orang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, sering melanggar hak-hak sesamanya. Karena manusia selalu ditundukkan oleh keinginan yang datangnya secara tiba-tiba. Bapak Ibu, oleh sebab itu, seorang penulis Kristen yang sangat luar biasa, agar kita melihat bahaya yang begitu besar di dalam keinginan ini, baik keinginan yang liar maupun keinginan yang datangnya secara tiba-tiba. Seorang tokoh Kristen yang bernama Jeremy Taylor, Bapak Ibu, dia menulis sebuah buku yang sangat baik sekali. Lalu dia mengatakan begini, sebuah kutipan yang sangat baik saya coba sampaikan kepada kita agar kita bisa membayangkan bahaya dari keinginan itu. Dia berkata begini, bahwa keinginan manusia lebih besar dari apa yang dia miliki. Dan jika keinginan itu terus dipuaskan, maka manusia tidak mampu melakukannya. Disitulah bahaya dari keinginan. Jadi apa yang kita miliki, keinginan itu malah lebih besar lagi. Sehingga ia terus meminta kita puaskan. Lalu kita tidak mampu memuaskannya. Akhirnya di sanalah kita terus terjebak, terus mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi hal yang menarik Bapak Ibu, jika Jeremy Taylor tadi mengatakan bahwa keinginan adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita miliki. Dan jika kita terus memuaskannya, kita tidak mampu, malah yang menyeret kita ke dalam dosa. Tetapi ada satu tulisan yang baik sekali, Alkitab mau mencoba membukakan betapa banyak aspek-aspek yang dilanggar oleh sebuah keinginan yang tidak terkontrol. Mari saya ajak membuka Alkitab kita di dalam Titus. Titus pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan kepada kita. Bapak Ibu coba amati baik-baik bagaimana keinginan, bagaimana seseorang manusia yang tidak mampu mengendalikan diri. Ia merusak banyak aspek di dunia ini. Yang baik saya akan bacakan Titus pasal 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu coba lihat ayat ini. Bagaimana nasihat Paulus kepada Titus. Ada 3 aspek yang sangat diganggu oleh keinginan yang sangat bersentuhan. Yang pertama, jika seseorang tidak mampu mengekang keinginannya, jika seseorang tidak merdeka dari keinginannya, jika seseorang tidak mampu menguasai dirinya, maka pertama yang bersentuhan dengan keinginan adalah keinginan akan merusak hidup bijaksana, keinginan bisa merusak keadilan bagi sesama, dan keinginan bisa merusak hidup dalam beribadah. Bapak Ibu, kenapa 3 aspek ini rusak? Oleh karena keinginan. Maka kita pelan-pelan Bapak Ibu mencoba mencermati bagian-bagian ini. Jika tadi
Lao Tzu mengatakan bahwa orang yang menguasai orang lain, orang yang mampu mengontrol orang lain, berarti ia berkuasa. Tetapi orang yang mampu menguasai dirinya lebih perkasa. Maka coba lihat, seluruh zaman melihat orang yang mampu menguasai dirinya seorang yang bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu bukan seberapa besar kuasa saya kepada orang lain, bukan. Tetapi seberapa mampunya saya menguasai diri, itulah bijaksana. Bapak Ibu coba lihat, di beberapa bulan yang telah kita pelajari, seorang benar yang tidak bijaksana, contohnya di dalam Alkitab adalah Lot. Ia selalu hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk kaya raya. Maka ia pindah memilih tempat di lembah Sodom dan Gomora. Di sana dia dipenuhi dengan kekayaan. Tetapi karena dia, walaupun dia orang benar tapi tidak bijaksana, akhirnya seluruh apa yang dia miliki hancur dalam sekejap melalui api belerang yang dikirim oleh Tuhan ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tidak lagi hanya sampai di sana, ia harus terjebak di dalam dosa perzinahan dengan anak-anaknya. Inilah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, selalu keinginan yang menjadi terdepan di dalam kehidupannya, maka ia hidup tidak bijaksana. Maka orang yang bijaksana ini Bapak Ibu artinya apa? Bahwa seseorang yang bisa bertindak tepat pada waktu yang tepat. Inilah orang yang bijaksana. Jadi bagaimana saya bisa bertindak tepat pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, maka itu butuh kebijaksanaan. Orang yang punya keinginan, yang hatinya dipenuhi keinginan, yang hatinya dikendalikan oleh keinginan, itu tidak mampu. Itu tidak mampu melakukan tindakan yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ia hanya diseret oleh keinginannya. Ia hanya berkata, ini pokoknya untuk saya, ini untuk saya. Tidak peduli orang lain. Maka kebijaksanaan selalu mengajar kita agar kita mengendalikan diri. Kendalikanlah dirimu, belajar menguasai diri. Bukankah penguasaan diri ini adalah bagian sebuah roh? Di antara 9 buah roh, penguasaan diri adalah salah satu bagiannya. Kenapa Roh Kudus menyampaikan bahwa ini adalah buah roh, adalah salah satunya adalah penguasaan diri. Untuk kita bisa hidup bijaksana di tengah-tengah dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Maka jika kita hidup bijaksana Bapak Ibu, maka kita bisa memperlakukan sesama dengan keadilan. Inilah yang luar biasa. Kenapa berhubungan dengan keadilan? Jika saya bijaksana, pasti saya akan bertindak adil kepada sesama. Saya tidak akan melanggar hak-hak sesama. Saya akan menggunakan hak saya tanpa harus mengganggu hak orang lain. Maka inilah keadilan. Jika saya definisikan apa itu keadilan, jika saya menggunakan hak saya, tetapi saya tidak merusak atau mengganggu hak orang lain. Maka Bapak Ibu coba lihat, kita ini punya hak untuk menyampaikan pendapat. Dimanapun kita punya hak sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, saya punya hak menyampaikan pendapat. Tetapi jika saya menghina orang lain, jika saya mengatakan yang buruk kepada orang lain, maka saya artinya melanggar hak orang lain. Jika saya punya hak menyampaikan pendapat, tetapi saya melakukan dengan demonstrasi dan makar, maka itu artinya saya melanggar hak orang lain. Saya punya hak menjemput orang yang saya cintai, tetapi jika saya merusak fasilitas umum, itu artinya melanggar hak-hak orang lain. Itu namanya pelanggaran hak. Saya punya hak untuk menikah dengan orang ini. Tetapi jika orang ini punya suami atau istri, berarti saya melanggar hak. Maka saya tidak harus menggunakan hak yang seperti itu. Bapak Ibu, inilah keadilan bagi sesama. Keinginan tidak mampu menyatakan keadilan bagi sesamanya. Karena apa? Dia hanya selalu bicara, ini hak saya. Tidak perlu, saya tidak mau pikirin orang lain.
Saya tidak mau peduli dengan orang lain. Yang penting keinginan saya tercapai. Bapak Ibu, maka jika kita memperlakukan orang lain dengan keadilan, artinya apa? Bahwa kita menghargai hak-haknya, maka disinilah hubungan yang ketiga yang dinyatakan oleh Paulus. Maka ibadah adalah sarana untuk membentuk kehidupan. Sehingga orang yang hidup beribadah, pasti ia akan menempatkan keinginannya di dalam semesta yang lebih luas. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi jika saya ini adalah orang yang beribadah, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, saya selalu menempatkan keinginan saya di titik semesta yang luas. Bukan menempatkan keinginan saya di titik kepentingan pribadi saya, sebuah semesta yang sempit. Keliru Bapak Ibu. Orang yang selalu menempatkan keinginannya pada semesta yang kecil, yaitu keinginan, kepentingan diri, dia tidak lagi mempedulikan kepentingan orang lain. Dia tidak lagi memikirkan hak-hak orang lain. Dia hanya menerobos, dia hanya melanggar, dia hanya melakukan tindakan-tindakan kriminal. Tetapi ibadah selalu mengatakan kepada kita, maka tempatkanlah keinginan di dalam semesta yang luas. Maka semesta yang luas, ibadah selalu mengajarkan, semesta yang paling luas adalah Tuhan. Di sanalah kita tempatkan keinginan kita. Di titik itulah bagaimana kita menempatkan keinginan kita. Kita harus bertanya, Tuhan, ini keinginan saya ini sesuai kehendak-Mu atau tidak. Disinilah kita bisa melihat Natal pertama. Ketika Yusuf bergumul dengan seluruh keinginannya, maka cepat-cepat Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyadarkan Yusuf. Yusuf, engkau punya tadi 3 pilihan. Engkau menolak yang pertama, engkau tidak mau menikahi Maria. Engkau menolak yang kedua juga, yaitu engkau tidak mau melaporkan Maria. Tetapi engkau memilih yang ketiga, yaitu engkau mau memberikan Maria surat cerai. Engkau mau menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi engkau keliru Yusuf, karena Maria punya hak. Bahwa ia tidak melakukan tindakan asusila. Tetapi anak itu adalah dari Roh Kudus. Karena anak itu adalah anak yang dijanjikan untuk menyelamatkan dunia. Maka Allah mau menyatakan kepada Yusuf bahwa engkau harus memilih jalan yang tidak engkau inginkan. Engkau harus menikahi Maria. Bapak Ibu, inilah yang saya katakan titik keinginan. Ibadah mengajarkan kita di dalam titik inilah tempatkan di dalam titik semesta yang paling luas, dan paling luas yaitu yang pertama itu adalah Tuhan. Inilah ibadah. Sehingga di dalam ibadah mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Maka jika kita menempatkan hal ini, saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang selalu mengatakan kita punya hak menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi engkau menghina orang lain. Engkau mencoba melakukan makar. Engkau berdoa dengan doa yang buruk bagi orang lain. Engkau punya hak untuk mendoakan orang. Tetapi jika engkau mendoakan dia agar ada penyakit yang tidak ada obatnya, maka saya katakan salahnya ada di mana? Engkau salah di dalam ibadahmu. Engkau telah menuruti keinginan dagingmu. Dan itu adalah yang menyeret engkau dalam dosa. Tetapi jika engkau ibadahmu benar, maka engkau punya hak berdoa. Tetapi engkau akan berdoa untuk yang baik-baik bagi orang lain. Karena itu adalah kasih. Engkau akan melakukan yang benar. Engkau tidak melanggar hak-hak orang. Jika kita ini adalah warga negara Indonesia, ini adalah konteks yang luas yang kedua. Di bawah Tuhan, engkau punya konteks yang lebih luas, yaitu negara. Maka sebagai warga negara Bapak Ibu, engkau punya hak. Engkau punya hak seperti sama dengan sesama yang lain. Tetapi
Tetapi jika kita warga negara, maka kita harus melihat dasar negara ini apa? Pancasila, undang-undang dasar, ada presiden. Jika saya mau menyalurkan pendapat, perlu makar tidak? Tidak. Engkau harus menyampaikan aspirasimu lewat wadah yang disediakan. Ini adalah hal yang benar. Jadi keinginan kita dibatasi oleh berbagai hal. Jadi bukan, wah jika saya mengatakan ini orang ini baik, hanya saja dia mau cepat perubahan terjadi. Maka jika ia melakukan hal-hal yang seperti itu tanpa lewat aturan-aturan yang ada, saya mau mengatakan bahwa orang ini salah di dalam beribadah. Maka jika kita punya semesta Tuhan, lalu kita di dalam negeri ini, maka jika kita adalah sebagai orang Kristen, kita punya wadah yang cukup besar, yaitu gereja. Maka di dalam gereja Bapak Ibu, tidak seenaknya saja, oh ini lakukan itu. Kita juga punya aturan. Di sana ada kemajelisan, di sana ada program gereja. Jadi di situ kita harus menaati aturan di mana kita berada, di dalam gereja. Demikian juga di dalam keluarga, maka kita akan menghormati otoritas. Di dalam keluarga ada orang tua, seorang anak tidak sembarangan melakukan ini dan itu, dia harus menghormati otoritas yang ada. Maka jika kita mengerti hal ini Bapak Ibu, maka disinilah kita bisa memahami mengapa Paulus mengatakan bahwa keinginan-keinginan ini berdampak pada 3 aspek tadi. Berdampak pada aspek tentang kebijaksanaan, tentang keadilan bagi sesama, dan juga tentang ibadah. Maka sebagai orang Kristen mestinya, sebagai orang percaya, maka di sini kita dipanggil, mestinya kita harus berpartisipasi membangun bangsa ini. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengerti, menempatkan cara yang tepat, menempatkan keinginan di dalam semesta yang luas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka jika kita sudah mengerti bahaya dari keinginan ini, maka bagaimana kita bisa mampu mengendalikan keinginan kita sehingga kita bisa menguasai diri. Ini pertanyaan yang mungkin sangat penting dalam diri kita. Bapak Ibu telah tahu teorinya, keinginan itu berbahaya, keinginan itu seperti orang kuat. Tetapi bagaimana saya mampu mengontrol keinginan saya sehingga saya menjadi seorang yang mampu menguasai diri. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa orang yang selalu mengandalkan rasio adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Jadi orang yang punya rasio, yang selalu mengedepankan rasio, dianggap bahwa ia mampu mengendalikan dirinya. Sebuah optimisme di kalangan masyarakat saat ini, bahwa jika saya benar-benar menjadikan rasio sebagai yang terdepan, maka saya mampu mengekang keinginan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kebanyakan manusia yang dipenuhi oleh keinginan yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Kebanyakan kita merasionalkan segala keinginan-keinginan kita. Rasio menjadi budak dari keinginan. Jadi ternyata pengetahuan orang yang mengedepankan rasio pun tidak mampu menguasai dirinya. Bapak Ibu coba lihat sekarang. Jika Bapak Ibu punya keinginan lalu terhambat keinginannya. Selalu apa? Selalu merasionalkan keinginan itu untuk membenarkan diri. Bukankah ini mudah? Kenapa sih orang menghambat? Kenapa sih orang mempersalahkan? Ini kan gampang. Ini demi kesatuan. Ini demi NKRI harga mati. Tetapi masalahnya, Bapak Ibu, engkau selalu merasionalkan, membenarkan diri pada keinginanmu yang engkau tidak melihat dalam semesta yang luas. Maka coba lihat orang-orang yang paling pintar Bapak Ibu.
Orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki gelar. Banyak mereka yang selalu merasionalkan keinginan-keinginan yang buruk. Coba lihat di dalam berbagai acara-acara televisi. Apakah mereka orang-orang yang tidak terpelajar? Oh tidak. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Bagaimana cara mereka mau mencapai keinginan diri, keinginan pribadi. Selalu dengan merasionalkannya. Tetapi hal yang menarik, bahwa ketika Yusuf berhadapan dengan malaikat Tuhan, maka Bapak Ibu, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yusuf. Ini yang paling menarik Bapak Ibu. Artinya dia tidak menempuh jalan ini. Dia tidak menempuh merasionalkan segala keinginannya. 8 ayat yang kita baca barusan, tidak ada satu kata dari Yusuf ingin membenarkan apa yang dia lakukan. Walaupun ditulis dari awal bahwa Yusuf mau berbuat seadil-adilnya. Berarti anggapan ini bahwa orang yang menggunakan rasio mampu mengendalikan diri, saya katakan ini keliru besar. Tetapi ada juga anggapan yang mau mencoba mengatakan bahwa agar saya mampu menguasai diri, maka saya harus mematikan keinginan. Ketika keinginan itu mati, maka semua saya tidak akan tergerak oleh kesusahan dan tidak tergerak oleh kesenangan. Bapak Ibu, sebuah buku yang saya baca yang ditulis oleh Raffi Zacharias, di mana judul buku ini adalah Teratai dan Salib. Ini sebuah pembicaraan di antara tiga. Ini bukan sungguhan Bapak Ibu, tapi buku ini mau mencoba mengajak kita sebuah imajinasi. Jika Yesus bertemu dengan Buddha, lalu ada seorang yang bertanya, yaitu Prada namanya. Jadi makanya bukunya berjudul Teratai dan Salib. Bagaimana jika ada seorang manusia bertanya mengenai kesusahan dan keinginan yang begitu besar di dunia ini? Maka di dalam buku ini ditulis oleh Raffi Zacharias, Buddha mengatakan, dia menjawab, wah, saya dulu telah meninggalkan seluruh kesenangan saya. Saya pergi untuk semedi di bawah sebuah pohon. Ketika saya sedang semedi itulah, maka saya di tengah-tengah semedi tiba-tiba muncul seluruh gambaran kehidupan saya di masa lalu, masa sekarang dan masa datang. Saya melihat bagaimana kehidupan saya, mulai dari kesenangan, lalu saya mulai terlintas dalam semedi itu, betapa kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini hanya sebagai ilusi. Ini yang membuat manusia menderita, karena mereka hidup dalam mengejar ilusi. Tetapi ada satu hal, ketika saya melihat semua gambaran itulah, saya menangkap sesuatu pesan bahwa itu hanya semua ilusi. Maka ketika saya mengatakan itu semua ilusi, sesuatu yang bergerak dalam diri saya, matinya segala keinginan dan matinya segala hasrat. Sehingga saya tidak tergerak oleh kesenangan dan tidak tergerak oleh segala kesusahan. Bapak Ibu, ini mau mengajarkan kepada kita, agar saudara mampu menguasai diri, maka anggaplah semua hal ini ilusi, tidak nyata. Saya di sini melihat orang-orang, wah ini tidak nyata. Yang duduk di depan saya ini bukan guru Injil Suparman, itu ilusi. Yang main musik ini hanya ilusi juga, semua ilusi. Jika saya pegang mereka, semua akan hilang. Bapak Ibu, akhirnya ada satu mitos di India yang mengajarkan karena filsafat mengenai ilusi ini untuk mematikan keinginan ini. Mitos ini seorang filsuf namanya Sankara. Sankara ini Bapak Ibu dia mengajar raja-raja. Lalu ajaran Sankara ini adalah ajaran tentang ilusi agar kita bisa mematikan keinginan. Tetapi sang raja mulai memikirkan, benarkah semua ini ilusi? Lalu suatu hari Bapak Ibu,
Sankara datang. Ketika Sankara datang, lalu raja melepaskan seekor gajah. Lalu Sankara ketika dia melihat gajah yang besar, lalu ia mulai ketakutan Bapak Ibu, lalu dia memanjat sebuah pohon. Lalu datanglah raja. Hei Sankara, kenapa engkau ada di atas? Lalu dia berkata, raja tolonglah, itu ada gajah. Dia mau membunuh saya. Lalu raja berkata, mana gajahnya Sankara? Itu hanya ilusi. Lalu Sankara, karena dia adalah seorang guru yang memang licik Bapak Ibu. Lalu dia berkata, kalau begitu raja, jangan berpikir bahwa Sankara yang di atas pohon ini adalah Sankara yang sungguh-sungguh. Ini hanya sebuah pohon ilusi. Bapak Ibu, artinya apa? Bahwa kita tidak bisa mematikan keinginan. Kita tidak bisa mengatakan semua ini ilusi. Nasi yang kita makan itu nyata. Bapak Ibu, uang yang Bapak Ibu pegang itu nyata. Pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan itu nyata. Tidak ada yang ilusi. Berarti artinya apa? Bahwa kita tidak bisa mematikan keinginan dengan cara yang seperti itu. Tetapi Natal pertama sebagai bagian penutup dari khotbah saya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya mampu merdeka dari segala keinginan. Agar saya tidak terseret olehnya di dalam dosa. Bapak Ibu, saya mau mengatakan di dalam Injil Matius. Ada 8 ayat yang saya sebutkan. 4 ayat itu Bapak Ibu adalah narasi dari seorang narator. Ayat 18, ayat 19 itu adalah narasi dari narator. Ayat 24, 25 juga adalah narasi dari narator. 4 ayat berikutnya adalah merupakan perkataan Tuhan melalui malaikat. Ayat 20, 21, 22 dan 23. Yang uniknya di dalam 4 ayat ini, padahal ini adalah sebuah pertemuan antara malaikat Tuhan dengan Yusuf. Tetapi tidak ada satu kata pun yang kita temukan keluar dari mulut Yusuf. Ini hal yang menarik. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kapankah keinginan Yusuf berubah? Ketika dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Jadi yang paling penting Bapak Ibu tidak penting pengetahuan tidak mampu mengekang keinginan. Bahkan juga mematikan keinginan itu tidak mungkin. Tetapi pengudusan hati melalui firman Tuhan. Itulah yang mampu membuat kita mengendalikan diri. Ketika Yusuf membuka hatinya bagi malaikat Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Bahwa anak yang lahir itu yang dikandung Maria adalah datang dari Roh Kudus. Ia akan menjadi juru selamat, Immanuel yang akan menyelamatkan manusia. Maka ketika Yusuf mempercayai perkataan malaikat, ia mempercayai firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat, maka ada sesuatu yang terjadi di dalam hati Yusuf. Tidak ada sesuatu pemberontakan, tidak ada sesuatu komplain di dalamnya. Hatinya dikuduskan oleh kebenaran sehingga ia taat dengan sungguh-sungguh. Makanya tidak ada satu kata pun. Maka inti dari memerdekakan keinginan adalah terbukanya hati kita bagi Yesus Kristus yang lahir di dunia. Karena ia adalah firman yang hidup dan firman itu telah tertulis bagi kita. Maka ketika kita membuka hati kita dan firman itu terus menguduskan hati kita, maka di sanalah kita menemukan kehidupan yang diubahkan sehingga kita mampu menguasai diri di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, inilah mengapa pentingnya Yesus harus bernatal di hati kita. Agar firman Tuhan mampu membersihkan keinginan-keinginan yang liar dan keinginan-keinginan yang datang sementara di dalam diri kita. Mari kita tundukkan kepala kita.
Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, berkatilah. Karena kami manusia yang masih hidup, tidak terbebas dari keinginan. Dan keinginan itu Tuhan, Engkau gambarkan seperti seorang yang kuat, yang mampu menyeret kami, memikat kami. Bahkan kami seperti orang bodoh karena keinginan yang menyeret itu. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Bahkan orang-orang yang paling pintar pun Tuhan, orang-orang yang paling berkuasa pun Tuhan diseret oleh keinginan-keinginannya. Tetapi hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur. Yesus, Engkau telah bernatal. Hanya ketika kami benar-benar mempercayai Engkau dan Engkau Yesus lahir di dalam hati kami, maka firman-Mu akan terus menguduskan hati kami, sehingga kami akan mampu mengendalikan diri kami, merdeka dari keinginan-keinginan yang memperbudak diri kami, sehingga keinginan kami adalah keinginan yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah setiap kami dan berkati firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus, jagalah firman-Mu dan pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan sama-sama menyimak warta pada minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga selalu menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat, bahkan orang-orang Kristen yang ikut di dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan juga yang selalu memelihara kita di tengah-tengah dunia ini dan memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Kami juga tuh Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal mengenai persiapan untuk Natal, bahwa kita akan merayakan Christmas Eve, malam Natal di tanggal 24 via Zoom. Link akan nanti dikirim oleh majelis. Kiranya nanti ketua-ketua PW boleh membagikan link ini. Jadi tanggal 24 malam jam 7 kita akan merayakan Christmas Eve, malam Natal, untuk mempersiapkan hati kita di dalam ibadah dan perayaan Natal tanggal 25. Yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan di malam Natal ini adalah Pendeta Sugeng Haryono. Kita akan terus doakan agar hambanya diberi hikmat dan kekuatan. Pada besoknya Bapak Ibu, kita akan merayakan ibadah Natal tanggal 25. Jadi tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Biasanya tahun yang lalu itu tanggal belasan kita merayakan Natal dan tanggal 25 itu ibadah umum Natal. Tapi tahun ini karena situasi pandemi, maka kita merayakan Natal bersamaan dengan ibadah Natal umum di tanggal 25. Bapak Ibu, ini adalah rencana, belum final. Dalam perencanaan majelis Bapak Ibu, saya mau umumkan, mungkin nanti ada angket yang akan disampaikan, diisi untuk melakukan survei seberapa siap jemaat di dalam ibadah Natal, perayaan Natal di tanggal 25 ini. Ada dua opsi yang mungkin akan kita pilih di dalam perayaan Natal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita akan tetap ibadah online, live streaming seperti ini. Maksudnya bahwa ini ibadah direkam lalu akan di tanggal 25 nanti akan kita bisa nonton bersama di jam 9.30. Opsi yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita akan rencana mengadakan ibadah komunal.
Maka nanti majelis akan, khususnya majelis pemerhati akan melakukan survei. Karena ruangan kita ini setelah dihitung kapasitasnya adalah paling maksimal itu 35 orang. Maka jika nanti jemaat disurvei bersedia, artinya tidak sampai 35 orang, maka ibadah komunal dilakukan 1 kali. Di jam 9.30. Tetapi jika nanti yang rindu untuk ikut ibadah komunal melebihi dari 35, maka ibadah akan dibuat 2 kali. Jam pertama itu jam 8 dan jam kedua itu jam 11. Jadi dibagi 2, nanti didata oleh majelis. Maka artinya maksimal jika 2 kali ibadah itu hanya 70. 35 orang di ibadah pertama, 35 orang di ibadah kedua. Jadi 1 orang tidak boleh 2 kali ibadah, termasuk para pelayan. Tetapi sekali lagi ini adalah opsi yang kedua. Dan di dalam jika memungkinkan nanti, jika kita bisa ibadah komunal, artinya bahwa tetap ada juga live streaming Bapak Ibu. Rekaman live streaming langsung akan bisa juga dinikmati di rumah masing-masing di jam 11. Tetapi ini harus kita lihat situasi dan kondisi. Artinya majelis masih tetap membuka 2 opsi ini di dalam ibadah Natal. Oleh sebab itu di dalam perayaan Natal tanggal 25, Bapak Ibu, kami menghimbau kepada setiap jemaat agar menyediakan lilin di rumah masing-masing, karena nanti di tanggal 25 itu ada candlelight ya. Jadi siapkan lilin di rumah masing-masing sehingga kita bisa sama-sama menyalakan lilin di hari Natal. Boleh dalam bentuk lilin yang biasa atau mungkin lilin elektrik, terserah Bapak Ibu, silakan atur masing-masing. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa karena ini sudah bulan Desember dan kita juga akan merayakan sebentar lagi tahun baru, maka kita juga akan melakukan ibadah tutup tahun di tanggal 31 via Zoom. Jadi kita juga akan bersama-sama, di sana ada sharing, ada diskusi, pujian dan renungan. Kemudian Bapak Ibu, di akhir tahun jika ada ibadah tutup tahun, maka kita juga akan melaksanakan ibadah buka tahun pada minggu pertama Januari. Jadi minggu pertama Januari ada ibadah buka tahun, sekaligus ibadah pertama dan dilayankan perjamuan kudus. Maka Bapak Ibu juga siapkan hati di dalam hal ini. Info yang berikutnya, warta yang berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada seluruh majelis, diaken, komisi dan bidang, karena ini sudah mau masuk di tahun 2021, maka kita akan bergumul dengan program gereja di tahun 2021. Oleh sebab itu, kepada seluruh diaken-diaken untuk mempersiapkan program di tahun 2021. Kita tidak bisa memprediksi apakah tahun 2021 itu wabah ini telah berakhir, kita bisa ibadah komunal atau tidak. Tetapi kita mengantisipasi, kita mempersiapkan programnya agar kita bisa menjalankan kemajelisan dan organisasi gereja kita. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mengajak Bapak Ibu boleh melihat warta. Di sana boleh melihat laporan keuangan, juga data-data jemaat yang ulang tahun. Juga tetap dukung gereja kita, agar gereja kita boleh terus melayani di masa-masa yang sulit ini untuk bisa mendukung jemaat dan melakukan pelayanan-pelayanan yang baik. Itu saja warta gereja hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama
membaca visi dan misi gereja kita. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan kita akan masuk di dalam doa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sekali lagi Tuhan, kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau atas segala pemeliharaanmu dan pertolonganmu bagi setiap kami. Dan kami juga tidak henti-hentinya terus meletakkan segala pergumulan kami demi pergumulan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya kehendak-Mu lah yang jadi atas kami, dan Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami dan atas dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan untuk persiapan-persiapan di dalam kami menyambut ibadah dan perayaan Natal pada tanggal 24, 25 dan juga ibadah di awal tahun, ibadah tutup tahun. Semua ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu dalam seluruh persiapan-persiapan yang ada. Apa ini nanti Tuhan Engkau menghendaki kami bahwa ibadah ini tetap online atau Tuhan izinkan ada ibadah komunal. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya ini keputusan yang tepat, kami boleh mengikuti keinginan Tuhan. Karena kami tahu ini hanya keinginan kami sebagai manusia. Kami pun harus melihatnya di dalam semesta yang luas. Letakkanlah keinginan ini Tuhan sesuai dengan keinginan Engkau. Kami berdoa juga Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu akan seluruh majelis yang Engkau percayakan melayani di GP Kris Pasar Baru, di dalam tugas dan juga di dalam persiapan-persiapan untuk membuat program di tahun 2021. Berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami boleh Tuhan membuat program untuk bisa membawa gereja ini di dalam visi yang Kau kehendaki. Sehingga kami Tuhan boleh melayani Engkau dengan teratur dan tertata. Agar kami tidak lagi mengandalkan ini keinginan saya yang bisa melanggar hak sesama. Tetapi dengan ada program, biar kami boleh berjalan sesuai dengan program, bukan berdasarkan keinginan yang muncul semata-mata, atau mungkin keinginan yang telah diatur ada strategi, tetapi yang membawa kepada keinginan daging. Tetapi biar kami boleh berjalan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga menata semua, mengatur semua kehidupan sebagai jemaat-Mu, baik di GP Kris Pasar Baru maupun di pos-pos perintisan. Maka berkati semua Tuhan, sehingga kami boleh memikirkan yang terbaik, kami boleh merencanakan, termasuk dalam perencanaan keuangan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kami hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani di tempat ini. Baik kami sebagai hamba Tuhan yang tetap, maupun Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang di dalam masa orientasi, juga hamba Tuhan yang sedang di dalam masa praktek. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, kiranya Engkau pimpin, kiranya Engkau terus menjaga kami, menjaga pengajaran kami, menjaga semangat kami di dalam pelayanan, dan berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami Tuhan boleh melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu.
Dan biarlah kami boleh terus memandang kepada Engkau, sehingga seluruh perjalanan kami adalah perjalanan yang benar-benar di jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan setiap jemaat-Mu. Mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam segala hal. Mungkin jemaat-jemaat yang ada di dalam kondisi sakit, atau keluarganya di dalam kondisi sakit. Ya Tuhan, tolonglah. Setiap mereka, baik itu Ibu Magdalena, kami letakkan dia di dalam tangan-Mu, juga Saudari Yansri. Juga kami berdoa untuk Ibu Aci. Kami berdoa untuk anaknya Patinarto. Kami berdoa untuk papanya Ibu Somei. Atau mungkin ada jemaat-jemaat lain yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk Donald, anaknya Ibu Anyo. Ya Tuhan, tolonglah. Agar Engkau melawat mereka di tengah-tengah kondisi fisik yang lemah. Biarlah mereka boleh menikmati penghiburan dari Engkau. Dan terpilih Tuhan, beri mereka hikmat agar mereka boleh semakin mengenal kehendak-Mu di dalam segala kondisi yang mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan. Saudara Joey dan Saudari Putri Regina. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang memimpin semua ini. Agar keinginan mereka di dalam pernikahan adalah benar-benar sesuai dengan keinginan Engkau. Dan mereka boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Rencana tanggal 20 Februari pernikahan Tuhan siapkanlah. Tuhan berkati dan Tuhan yang mengatur semuanya. Kami juga berdoa Tuhan meletakkan dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu yang bergumul di dalam ekonomi. Ya Tuhan, kiranya Engkau pun yang cukupkan. Engkau yang memberkati setiap kami. Kami tidak minta lebih Tuhan, tetapi cukupkanlah kebutuhan kami setiap hari. Agar kami boleh terus bergantung kepada Engkau hari demi hari. Sehingga kami tidak melupakan Engkau dan kami juga tidak melakukan yang jahat di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa. Bagi mereka yang mungkin karena situasi dan kondisi saat ini ada di daerah atau rencana pulang ke daerah. Ya Tuhan, berkatilah. Engkau Tuhan yang terus memelihara mereka di dalam segala rencana ke depan. Engkau yang senantiasa terus memimpin mereka di dalam iman yang teguh. Agar mereka tetap meyakini Engkau Yesus, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Janganlah biarkan kami dalam segala kesulitan ini Tuhan diombang-ambingkan oleh segala keinginan dunia. Tetapi Tuhan, tetapkan hati kami, keinginan kami, biar kami menempatkan di semesta yang luas, yaitu di dalam Engkau Tuhan dan di dalam segala lingkungan-lingkungan, aturan-aturan di mana kami ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka, anak-anak kecil, bayi-bayi yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Mereka adalah anak-anak yang rentan dengan segala hal. Tetapi Engkau Yesus adalah pelindung. Engkau Allah yang mampu memelihara setiap anak-anak, terutama bayi-bayi, peliharalah Tuhan. Juga orang-orang yang sudah tua, yang sudah umur, ya Tuhan peliharalah. Agar tetap kuat dan sehat. Dan juga kami berdoa untuk kami semua Tuhan, Engkau tetap pelihara. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami berdoa untuk jemaat yang baru menikah, untuk Erwin dan Cia. Tuhan berkatilah keluarga ini, dan Tuhan terus memelihara agar mereka boleh menikmati kebaikan-Mu di tengah-tengah keluarga yang baru. Untuk bangsa dan negara kami terus menyerahkannya. Ya Tuhan, kami melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Karena penyebaran wabah ini, Tuhan tolonglah. Biar Engkau beri hikmat kepada pemerintah, agar mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga masyarakat boleh menikmati kebaikan-Mu melalui segala kebijakan dan keputusan mereka. Vaksin yang saat ini sedang direncanakan, Tuhan berkati. Agar vaksin ini boleh efektif, boleh aman bagi masyarakat. Untuk menolong sehingga masyarakat boleh kembali di dalam kehidupan yang normal sebagai bagian dari pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, maka kami juga tidak lupa memberikan persembahan kami kepada Engkau. Sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat-Mu. Kiranya Tuhan menguduskannya agar menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang setia dan Ia berkenan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.